sekalian, masih terkait dengan konsep awal. Kemarin kita sedikit menyentuh tentang Bereshit pasal pertama ayat yang pertama, tapi sekarang sedikit kan. Nah, sekarang nanti saya bawa kepada konsep yang lebih lagi, yaitu adalah struktur Torah itu adalah struktur kehidupan daripada umat manusia. Ya, umat manusia yang memiliki kehidupan selama 6.000 tahun ini, yang diberi jatah oleh Hashem dengan ukuran waktu kita 6.000 tahun, itu strukturnya itu ada di Torah, Bapak-Ibu sekalian. Apa yang akan kita alami sepanjang zaman dari mulai 0.0, yaitu ketika Adam dan Hawa itu keluar dari Gan Eden, sampai dengan nanti kepada kesudahannya genap 6.000 tahun, ya kan? Kesudahan olam hazeh ini maksudnya ya. Lalu kita masuk kepada olam haba, itu strukturnya itu ada di dalam Torah. Nah, ini ketika saya ngerti ini ya, ketika saya belajar ini saya jadi melek, oh iya ya, ternyata begitu loh. Bahkan sampai dengan strukturnya aja itu menggambarkan sebuah rencana daripada kehidupan seluruh umat manusia selama 6.000 tahun, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan gimana tidak luar biasanya Torah dan gimana tidak luar biasanya Hashem itu. Luar biasa banget. Itu benar-benar nggak terbayangkan. Kita bedah satu persatu ya. Yang pertama, dari namanya. Ada berapa kitab Torah yang kita tahu? Ayo, jawab. Yang bisa jawab cepat. Ada berapa kitab dalam Torah? Ada berapa? Ayo, cepat. 5. Pintar. Kitab yang pertama kitab apa? Kejadian. Atau dalam bahasa Ibrani-nya Bereshit. Kitab yang kedua kitab apa? Keluaran. Kitab Keluaran. Dalam bahasa Ibrani-nya kitab apa namanya? Ingat? Shemot. Kitab yang ketiga adalah kitab Imamat. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Ibrani-nya Vayikra. Oke. Yang keempat kitab apa? Bilangan dulu. Bilangan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bamidbar. Nah, nanti kita akan lihat nih tentunya dalam bahasa Ibrani ya. Dan yang terakhir adalah kitab apa? Ulangan. Kitab Ulangan, bahasa Ibrani-nya Devarim ya. Oke, nanti kita akan lihat nih di sini. Luar biasa banget. Yang pertama, struktur Torah kan seperti itu ya, 5 ya. Bereshit, Shemot, lalu Vayikra, lalu setelah itu Bamidbar, setelah itu Devarim. 5 ini. Dan kenapa mesti 5 ini? Dan kenapa namanya itu adalah seperti itu? Bereshit, Shemot. Ada ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini bukan sekedar nama yang ya asal comot seperti itu, nggak ada. Kita tahu bahwa setiap titik koma, setiap vokal, setiap tanda apapun di dalam Torah itu penuh dengan arti, itu penuh dengan makna. Ada satu cerita sebelum saya lanjut ke sini ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Ada satu cerita. Jadi gini, ketika Moshe dalam salah satu, ini bukan cerita tapi ini benar-benar yang terjadi ya. Ini diceritakan di dalam Talmud dan oleh para rabi besar juga. Jadi ketika Moshe 40 hari 40 malam di puncak Sinai, itu dia kan diajar oleh Hashem sendiri ya kan, disuruh nulis huruf, bahkan bukan hanya kata per kata tapi huruf per huruf diajarkan. Dan di atas sana Moshe itu juga diberikan seperti ya kayak ngelihat, mungkin ini imajinasi saya, seperti kayak ngelihat video. Nah, di situ Hashem yang dilihat oleh Moshe itu adalah sedang menulis Torah. Hashem seolah-olah ini yang dilihat Moshe gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Torah itu kan sudah jadi. Torah itu bahkan sudah diciptakan, sudah selesai, itu bahkan sebelum penciptaan. Nah, tapi di situ skenarionya atau ya boleh dikatakan filmnya gitu ya, gambarnya Hashem lagi nulis Torah. Dan Hashem lagi nulis Torah itu bukan hanya sekedar nulis Torah huruf-huruf per huruf itu aja, tetapi Hashem sangat hati-hati, bahkan ketika menuliskan kayak di dalam huruf Shin ada mahkotanya,
Lalu di dalam huruf apa lagi diberikan mahkotanya segala macam. Lalu Moshe Rabbeinu itu bertanya kepada Hashem, Hashem, buat apa engkau memberikan mahkota-mahkota itu kepada huruf-huruf Torah tersebut? Ya, kan? Karena sebetulnya tanpa mahkota tersebut juga, tanpa ada aksesoris tersebut di dalam huruf Ibrani, itu bisa terbaca Torah dengan jelas dan bisa dijelaskan. Ada artinya gitu kan, itu seperti gitu. Jadi hiasan-hiasan mahkota-mahkota di atasnya itu Moshe Rabbeinu tanya, buat apa Hashem? Lalu Hashem berkata, lihat ya, ini aku perlihatkan. Nanti salah satu di beberapa puluh generasi setelah engkau akan ada satu orang yang namanya Rabbi Akiva. Dia justru bisa mengambil mengartikan mahkota-mahkota ini, dan bisa menjelaskan, dan itu adalah hukum-hukum Torah dari mahkota-mahkota itu. Nah, itu luar biasa banget gitu. Torah itu sampai sedemikiannya, luar biasanya Torah itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar sesuatu yang bahkan sesuatu yang kecil pun itu arti itu bukan sekedar ya aksesoris, enggak seperti itu, tapi ada sesuatu makna di dalamnya. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari ini baru mungkin ya sebetis lah, kita baru nyelemnya gitu. Itu masih dalam sekali gitu loh. Be'ezrat Hashem kita punya waktu, dan tentunya nanti kita akan dibawa karena kita juga udah punya rabi pembimbing ya, nanti tentunya kita akan dibawa masuk lebih dalam lagi dan dibukakan rahasia-rahasia yang tentunya untuk kebaikan kita, untuk biar kita bisa mengerti dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Itu aja kan, intinya cuma itu aja kok, bukan untuk kemegahan kita, bukan untuk berkata bahwa gue lebih tahu Torah daripada lo siapa, salah, nggak seperti itu. Justru kalau kita belajar Torah dan hasilnya adalah kita merasa diri kita di atas dan kalian ada di bawah, itu salah. Itu perlu dipertanyakan, motivasinya, belajarnya itu perlu dipertanyakan. Tetapi yang benar adalah kalau kita makin belajar Torah, kita makin bisa mengerti orang lain. Kita makin bisa memahami orang lain. Kita nggak gampang lagi merendahkan orang lain. Kita nggak gampang lagi prejudis kepada orang lain. Itu seharusnya hasil daripada belajar Torah. Oke? Nah, sekarang kita balik ke sini, kembali ke laptop. Tadi saya menjelaskan bagaimana luar biasanya Torah. Kita kembali ke laptop terkait dengan struktur Torah. Yang pertama, namanya adalah Bereshit. Kita udah belajar beberapa minggu, beberapa kali bahwa Bereshit ini adalah sebetulnya blueprint. Ya kan? Rencana. Kenapa? Karena justru dengan kata Bereshit itu, kita udah ngerti kan bahwa sebetulnya ada sesuatu yang terjadi bahkan sebelum dunia diciptakan. Itu ada sesuatu, gitu kan? Ini bukan yang pertama, bukan kerjaan atau ciptaan Hashem yang pertama-tama itu bukan langit dan bumi, tetapi ada sesuatu di balik itu semua, dan itu lebih mulia. Gali itu dan kita ketemu bahwa yang terjadi adalah ada sebuah blueprint, ada sebuah rencana yang disiapkan oleh Hashem, yaitu adalah Torah itu sendiri. Itu adalah Torah. Nah, itu kita udah ketemu dan kita jadi ngerti bahwa Torah itu adalah blueprint daripada seluruh alam semesta, daripada seluruh ciptaan, termasuk hidup kita pribadi demi pribadi. Blueprintnya itu Torah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan di dalam kitab Bereshit ini juga menjelaskan apa plan tersebut dan siapa pelakunya, siapa pilar-pilarnya. Kita sudah belajar juga sampai dengan minggu lalu bahwa Gan Eden itu bukan tempat yang paling bawah, nanti kita akan sampai ke sana. Lalu tujuan ataupun juga ajang arena daripada manusia untuk melakukan tugasnya yang diberikan oleh Hashem itu harus di tempat yang paling bawah, dan itu akan diberikan waktu selama 6.000 tahun. Kita sekarang ada di tahun 5782. Itu kita sudah belajar, karena itulah maksudnya apanya gitu loh. Jadi kita ini semua ini, kita kalau yang di dalam kepercayaan kita yang lama kita berkata bahwa dunia ini sudah bobrok, hancur segala macam, penuh dengan kegelapan, salah. Dunia ini justru sudah dibawa kepada Hashem, dibawa oleh Hashem kepada sesuatu yang makin luar biasa, dan nanti akan dipersiapkan untuk menyambut olam haba. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dan itu semua adalah yang kita lakukan ini semua adalah mengarah ke sana.
Bagaimana kita bisa dibawa dengan dengan teknologi, kita bisa ngerti Torah apa segala macam, itu semua kan karena dunia ini. Coba bayangkan kalau kita mati-matian, kita nggak mau berkata bahwa internet itu jahat. Kita nggak akan pernah ada di Zoom saat ini. Ya, mati-matian kita ya udah diem aja kayak katak dalam tempurung. Tapi karena kita mau secara sadar, secara waras, dan itu semua juga ya saya yakin bagian daripada rencana Hashem, kita bisa terkoneksi dengan internet, dan justru internet ini kita gunakan untuk menjalankan blueprint daripada rencana Hashem, yaitu apa? Biar semua bumi itu penuh dengan Torah. Itu kita udah belajar kan kemarin kan? Ya. Jadi nanti kalau ada yang perlu diulang, silakan bisa merujuk kepada video minggu lalu yang akan segera saya upload, Be'ezrat Hashem, ya. Dan kita juga sudah tahu. Lalu siapa pilar-pilarnya, siapa pelakunya? Mulai dari Adam, lalu keturunannya, lalu sampai kepada Noah, lalu Noah ada air bah, lalu sampai kepada Abraham memiliki anak Yitzhak dan Ismail, yang dipilih Yitzhak, lalu kepada Yakov memiliki 12. Nah, itulah pilar-pilar yang Hashem sudah pilih untuk merencanakan blueprint-nya ini. Itu loh Bapak Ibu. Itulah intisari daripada kitab Bereshit. Ya, dan kita tahu sampai sekarang bahwa di dalam kitab Bereshit ini jugalah bahwa pilar itu menjadi sebuah bangsa dengan 12 suku, yaitu Bnei Israel sampai dengan sekarang. Dan itu tidak akan pernah berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Bani Israel sudah selesai, sudah diganti, itu hanya isapan jempol belaka. Maaf, Torah tidak pernah berkata bahwa ada penggantian daripada siapa pelaku atau siapa pilar daripada rencana Hashem. Nggak pernah berubah. Oke, itu yang kita bisa pelajari dari kitab Bereshit. Nah, sekarang yang kedua, kitab Shemot. Kitab Shemot. Shemot ini secara arti apa? Ada yang bisa ngartiin nggak? Shemot ini artinya apa? Ini lucu nih. Ayo, Shemot artinya apa? Shemot. Nama-nama. Nama-nama, betul. Karena Shem itu artinya nama, Shemot itu bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, artinya adalah nama-nama. Terima kasih Pak Yuri. Dan memang itu adalah nama-nama, artinya seperti itu. Nah, sekarang kita harusnya berpikir, kenapa ya Hashem itu beri nama kitab kedua itu nama? Kenapa Hashem beri nama kitab yang penting begini itu nama? Nah, sebenarnya ini akan kalau kita ngerti, itu akan membuat kita mengerti lagi next step ataupun struktur daripada kehidupan manusia. Oke, setelah kita tahu apa dan siapa pelakunya, apanya itu di mana, kita tahu bahwa berikutnya di mana blueprint atau rencana Hashem itu dijalankan. Di mana? Kok hubungannya dengan nama apa? Pengajarannya dalam. Dengarkan baik-baik. Sesuatu yang ilahi, malaikat saja contohnya. Itu kan makhluk ilahi. Kita semua tahu. Sesuatu yang ilahi, itu tidak perlu nama. Jadi neshama kita, dengar baik-baik Bapak-Ibu sekalian, neshama kita, kalau sudah terlepas dari raga kita dan kembali kepada olam haneshamot, itu nggak perlu nama. Lalu bagaimana mereka mengenali satu dengan yang lain? Kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas mereka ngerti aja. Sama seperti pertanyaannya kalau kita Bapak Ibu Saudara sekalian bisa jawab bagaimana malaikat A yang kita kenal sebagai Gabriel bisa mengenali malaikat B yang adalah Mikael, bisa mengenali malaikat C yang adalah Rafael. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa jelaskan itu, itulah yang akan terjadi di dalam alam spiritual, di dalam alam ilahi. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang butuh nama itu adalah alam fisik, dunia fisik. Pahami ya? Jadi, kalau saya sambungkan dengan ini, apa yang menjadi rencana Hashem, blueprintnya Hashem, itu terjadi di alam fisik, di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Bukan di alam spiritual, bukan di alam rohani, enggak di sana. Di sini. Disinilah tempat, di dunia inilah tempat yang ditentukan oleh Hashem untuk rencananya yang mulia ini terjadi. Itulah makanya sambungkan dengan pengajaran saya minggu lalu bahwa tugas manusia adalah membuat dunia yang merupakan tempat paling bawah itu memancarkan keilahian, hadirat Hashem bisa lebih terang bahkan daripada tempat yang spiritual. Itu tugas utama daripada manusia.
Itu tugas utama dari seluruh umat manusia. Itulah grand plan, grand design daripada Hashem terhadap seluruh dunia ini, terhadap kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dunia ini hiduplah membumi gitu loh, di sini loh. Jadi jangan salah berkata bahwa wah tujuan Hashem itu yang mulia itu adalah di tempat spiritual. Enggak. Makanya sekali lagi minggu lalu saya jelaskan bahwa neshama manusia saja ketika dia lepas dari raganya di bumi ini, lalu dia kembali kepada olam haneshamot, dia itu bukan tempat ideal buat dia. Dia kangen, dia rindu, aku mau ke dunia ini karena aku mau tahu tempatku tuh di situ gitu loh. Bapak Ibu sekalian, ya, paham ya? Nah, jadi Shemot ini menandakan bahwa rencana Hashem itu adalah dilakukan di dunia ini, bukan di tempat yang lain. Gitu. Ya, dan saya katakan bahwa tadi kan penjelasannya dari mana kita tahu bahwa ini adalah di dunia, karena neshama itu butuh nama kalau dia masuk ke dunia. Maka dari itu adalah kita tahu misalkan neshama A menjadi si Bambang misalkan. Bambang yang mana? Bambang Ben siapa? Gitu kan? Itu butuh identifikasi karena biar tahu nih Bambang yang mana, yang hidup tahun berapa, yang ada di kota mana. Karena kan di situ kan nama kita kan ada juga bangsa-bangsa yang memberi nama itu berdasarkan nama kotanya kan, ya kan? Van Houten misalkan dari mana gitu kan, Van itu kan dari kan, Van Java, oh gitu berarti dari Jawa gitu kan, kira-kiranya begitu. Neshama yang turun ke dunia, yang menjadi manusia itu baru butuh nama untuk menjelaskan dia ini turunnya itu di orang yang mana, di zaman kapan, dan hidup dan peran dia apa, agar bisa dikenali gitu kan. Nah kalau dia kembali kepada alam ilahi, olam haneshamot, udah nggak butuh nama, seperti itu. Ya, paham ya? Jadi dari sini ini sebuah penjelasan yang dalam dan saya harap bisa dipahami. Makanya kitab kedua itu menjelaskan di mana rencana Hashem. Oke, jelas ya? Sekarang yang ketiga. Vayikra. Vayikra itu isinya adalah bagaimana caranya. Di dalam kitab Vayikra ini isinya apa sih sebetulnya? Itu adalah sebenarnya terkait dengan semua hukum-hukum yang ada. Baik untuk orang Yahudi maupun untuk non-Yahudi. Ada di situ. Di dalam kitab Vayikra. Hukum terkait pencurian, hukum terkait apapun. Di dalam buat orang Yahudi hukum syabat ada di situ, hukum perayaan ada di situ, apapun, gitu kan? Nah, jadi boleh dikatakan bahwa Vayikra itu adalah bagaimana caranya. Mitzvot kita, hukum terkait pencurian, bagaimana harus ditangani, segala macam itu ada di Vayikra. Itulah bagaimana caranya. Artinya kalau sampai dengan di sini, Bapak Ibu sekalian, kita ngerti apa itu rencana Hashem dalam kitab Bereshit, siapa pilar-pilarnya, siapa pelakunya, di mana rencana Hashem dijalankan, yaitu di dunia ini, dan bagaimana caranya, yaitu menjalankan semua perintah Hashem yang ada di dalam Torah. Luar biasa banget. Keren kan? Ya ini nggak kepikir. Kita pikir cuma judul kitab. Itu bukan judul kitab. Itu struktur, itu bagaimana Hashem mau dunia ini terjadinya itu seperti ini gitu. Luar biasa ya. Kita lanjutkan ke yang keempat. Kitab yang keempat, Bamidbar. Bamidbar itu artinya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau Pak Yori lagi boleh, nggak apa-apa, siapapun cepat aja. Bamidbar artinya adalah bahasa Indonesianya. Ayo. Bilangan bukan bilangan. No, bukan. Bamidbar arti bahasa Indonesia bukan bilangan. Oh, gurun. Bamidbar ada yang bisa. Padang gurun. Ya, betul. Betul, Bu Leli. Di padang gurun. Itu preposisi yang artinya di. Midbar itu adalah gurun atau padang gurun. Jadi Bamidbar adalah di padang gurun. Nah, sekarang hubungannya apa? Kita sudah tahu apa rencana Tuhan, siapa saja pilar-pilarnya, pelakunya, manusia secara keseluruhan, tapi ada pilar-pilarnya. Di mana rencana Hashem dijalankan di dunia ini, dunia fisik, bagaimana caranya, yaitu menjalankan mitzvah, menjalankan perintah-perintah Hashem. Lalu hubungannya dengan Bamidbar apa? Ini Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik. Bagaimana rasanya
ketika kita manusia menjalankan rencana itu. Rasanya kayak apa? Kayak Bamidbar, kayak di padang gurun, nggak enak. Torah sudah ngajarin kita loh. Ngikut Torah, ngikut Hashem, itu rasanya kayak apa? Bamidbar, kayak di padang gurun, nggak enak. Tapi penyertaan Hashem tetap ada. Tapi kasih karunia Hashem tetap ada. Itu yang kita alami. Sekarang jujur-jujuran aja, saya nggak berkata, kalaupun saya saya nggak berkata bahwa hidup saya normal. Saya nggak berkata bahwa hidup saya 100% normal, enak aja gitu, enggak. Saya mengalami hal yang nggak enak, jelas, iya. Ketika saya menjalani Torah, ketika saya memutuskan untuk menjalani Torah, apakah hidup saya baik-baik saja? Enggak. Pasti ada gejolak, iya. Dan saya yakin dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian di sini pun juga akan mengalami hal yang sama. Tapi Torah sudah mengatakan bahwa kalau kita menjalankan apa yang menjadi blueprint-nya Hashem, ingat loh, hidup kita itu nggak akan mulus kayak di awang-awang, tetapi justru Bamidbar, kayak di padang gurun. Tapi ingat, penyertaan Hashem tetap. Penyertaan Hashem itu tetap ada buat kita. Cuman Hashem sedang ngomong ke kita aja, ini rasanya nggak enak loh. Ini rasanya bakalan nggak enak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya berikan satu cerita untuk memberikan ini. Gan Eden itu adalah sebuah tempat yang luar biasa enaknya. Tempat di mana Yetzer hara, tahu kan Yetzer hara, evil inclination, kecenderungan jahat, itu tidak ada di dalam diri manusia. Nggak ada loh. Jadi Adam dan Hawa itu nggak punya kecenderungan jahat. Itu di dalam Gan Eden. Gimana nggak enak loh tempat itu. Tapi di dalam dunia ini, di dalam dunia kita yang sekarang ini, itu tadi, Yetzer hara menjadi bagian dalam diri kita. Setiap hari kita harus berantem, hidup kita pribadi aja, antara Yetzer hatov, kecenderungan baik, dengan Yetzer hara, kecenderungan jahat. Itu setiap hari itu konflik. Gimana nggak rasanya kayak Bamidbar? Kalau ada yang bilang, saya nggak pernah punya konflik seperti itu, bohong lah. Atau mungkin dia bukan manusia. Karena setiap manusia itu pasti punya Yetzer hara. Mau besar, mau kecil, mau kuat, mau lemah, whatever it is. Gitu loh. Ya. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu sekalian. Torah sudah memberikan kepada kita bahwa rasanya nggak enak. Tapi percayalah, itu Hashem senantiasa beserta dengan kita. Oke? Itu Bamidbar. Dan yang terakhir, Devarim. Devarim ini artinya adalah, secara arti itu adalah firman atau ucapan-ucapan firman seperti itu. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat di dalam Devarim ini, Devarim itu kan intinya adalah ketika bangsa Israel selesai, ya kan, di Bamidbar, dan dia akan masuk kepada tanah perjanjian. Di situ sebetulnya Devarim ini adalah produk daripada rabbinik otoritas rabbinik yang pertama, yaitu Musa sendiri. Karena bayangkan, tidak pernah ada bangsa Israel itu bercocok tanam, bayangkan ya, di padang gurun. Nggak ada. Bangsa Israel tidak pernah bercocok tanam di padang gurun. Nggak pernah menanami, menggarap tanah, nggak pernah punya kebun buah, nggak ada. Tetapi ketika dia bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dia harus bercocok tanam, dia harus menggarap lahan, seperti itu. Nah, makanya sama Musa dijelaskan, ini loh, kalian akan masuk ke sana, Torah itu berkata demikian, demikian, demikian. Bagaimana kamu memperlakukan tanah, bagaimana kamu memperlakukan tumbuh-tumbuhan, seperti ini kamu harus lakukan. Itulah di situ. Nah, artinya apa? Artinya bahwa akan ada akhirnya daripada ini semua. Apa yang Hashem lakukan di dunia ini dengan cara yang demikian, walaupun rasanya seperti di padang gurun, akan ada akhirnya. Semua kita, Be'ezrat Hashem, kita percaya nanti akan masuk kepada olam haba. Kita di 5782 sekarang udah tinggal dikit banget lagi baru sekalian. Kita semua ujungnya adalah akan masuk kepada olam haba. Itu yang dimaksudkan. Nah, dari sini kita lihat ya, bagaimana Torah itu memberikan struktur kehidupan, urut-urutan nanti akan dialami oleh manusia itu seperti apa. Betapa luar biasanya Hashem. Dari nama kitabnya saja, dari pemahaman dengan kitab overall saja, kita bisa mengerti. Ya kan? Nah, maka dari itu kita simpulkan,
untuk keseluruhan hidup umat manusia. Hashem ingin menyatakan kebaikannya kepada objek ciptaannya, yaitu kita manusia. Itu yang perlu kita pahami, kita udah belajar minggu lalu. Kebaikannya diberikan sebagai hasil kerja atau usaha, yaitu di tempat yang paling bawah, yang paling jauh, sehingga kemuliaan Hashem bersinar paling cemerlang. Artinya ini adalah sebuah tugas kolektif keseluruhan umat manusia untuk membuat kediamannya di bumi. Yang selanjutnya, cara membuat kediamannya adalah memancarkan keilahian yang ada dalam neshama manusia, yaitu dengan cara melakukan Torah, melakukan perintah-perintah Tuhan. That's it. Kita nggak punya agenda apa-apa. Kalau kita masih punya agenda, aku pengen kaya, aku pengen begini, aku pengen punya mobil, aku pengen seperti ini, sorry, itu adalah alat. Itu bukan tujuan utama. Tujuan Tuhan itu bukan seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh punya rumah, bukan berarti kita nggak boleh punya mobil, tetapi itu bukan tujuan, ngerti ya? Itu adalah alat seperti itu. Ya, jadi jangan kayak Nobita di Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, jadi inginkanlah rencana Hashem, yaitu apa? Ini. Kalau kita mau melakukan Torah, kita butuh kenyamanan, ngomong sama Hashem. Rabi Cohen kan bilang begitu. Kalau kita ingin melakukan agar kita bisa melakukan Torah dengan baik, dengan nyaman, kita masih punya tanggungan anak-anak yang harus sekolah ini dan itu butuh biaya, ngomong sama Hashem, minta aku itu biar bisa fokus melakukan rencanamu loh Hashem. Seperti itu kan caranya, luar biasa. Oke? Melakukan rencana Hashem ini rasanya seperti di padang gurun. Tetapi akhir dari rencananya, seluruh umat manusia masuk tanah perjanjian. Semua umat manusia akan masuk tanah perjanjian. Oke, luar biasa ya. Saya harap dari sini kita bisa lebih memahami lagi.